hidungku keluar darah, mataku keluar darah, aku nggak bisa bernafas saat itu. Selamat datang di channel Jojo Sandy. Topik yang akan kita bahas kali ini bertema mengenai misteri. Misteri mengenai dua orang anak kembar yang dijuluki sebagai The Pollock Twins. Mereka berdua ini dipercaya sebagai reinkarnasi dari kedua kakaknya yang sudah meninggal. Apakah benar reinkarnasi itu ada? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. John Pollock lahir di Bristol. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Florence. Mereka berdua ini dari kecil mendapatkan didikan Katolik yang cukup kuat. Namun, John Pollock ini percaya dengan adanya reinkarnasi semenjak kecil. Jadi, sewaktu kecil ini dia pernah membaca sebuah buku mengenai reinkarnasi, sehingga ia percaya sampai hari ini. Jadi katanya setiap malam John ini selalu berdoa meminta petunjuk mengenai reinkarnasi. Jadi dia ingin membuktikan bahwa reinkarnasi itu benar adanya. Padahal hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Katolik. John dan Florence ini tinggal di Bristol. Mereka berdua ini memiliki usaha toko kelontong dan juga jasa pengiriman susu ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Pada 25 Maret 1946, mereka berdua ini dikaruniai seorang anak bernama Joanna Pollock. Setelah kelahiran anaknya ini, mereka bertiga pindah dari Bristol menuju ke Wickham. Di sana mereka memiliki rumah yang cukup besar dan juga memiliki perkebunan sendiri. Sampai umur Joanna yang keempat tahun, mereka bertiga pindah dari Wickham menuju ke Hexham. Nah, di sana John dan Florence mendapatkan anak kedua mereka pada tanggal 13 April 1951 yang dinamai Jacqueline Pollock. Mereka pun menjadi keluarga bahagia. Karena kedua orang tuanya ini sangat sibuk, sehingga Joanna sebagai kakak yang umurnya lebih tua 5 tahun harus bisa mendidik dan mengarahkan adiknya Jacqueline. Jadi Jacqueline ini dari kecil dia sudah selalu nurut dan patuh terhadap setiap perkataan dari Joanna. Ketika Jacqueline berumur 3 tahun, dia mendapatkan sebuah insiden, yaitu dia terpleset dan jatuh, kepalanya membentur pinggiran dari ember besi, sehingga mengakibatkan luka sobek di dahinya yang harus dijahit sebanyak 3 jahitan. Dan juga bekas lukanya itu terlihat cukup jelas. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1957, kejadian naas menimpa keluarga Pollock ini. Jadi hari itu Joanna dan Jacqueline sedang berjalan menuju gereja. Mereka akan mengadakan misa. Jadi saat itu umurnya masing-masing 11 tahun dan 6 tahun. Nah, mereka berdua ini ditemani oleh salah satu tetangganya yang bernama Anthony Laden berumur 9 tahun. Jadi mereka bertiga ini jalan berjejeran di sebuah trotoar menuju gereja. Memang trotoar itu diperuntukkan untuk pejalan kaki, sehingga tidak ada yang aneh dalam perjalanan mereka. Tidak ada yang lari-larian di tengah jalan. Mereka semua benar-benar patuh pada peraturan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan menabrak mereka bertiga, sehingga mengakibatkan tubuh mereka bertiga terpental cukup jauh. Dan Joanna dan Jacqueline meninggal saat itu juga, dan Anthony harus meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Setelah diinvestigasi, ternyata orang yang mengemudikan mobil tersebut merupakan seorang wanita yang dipengaruhi obat-obatan terlarang. Jadi wanita ini depresi karena dia harus dipisahkan dari anak-anaknya. Nah, sehingga dia ini berpikir bahwa semua orang tidak boleh punya anak seperti dirinya. Jadi ketika dia di jalan melihat ketiga anak kecil itu, dia langsung menancap gasnya, menaiki trotoar lalu menabrak mereka bertiga. Jadi kejadian itu bukan kecelakaan namun kesengajaan. Kemudian wanita itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mentalnya yang memang sudah terganggu. John dan Florence yang mendengar kabar bahwa anaknya ini meninggal, mereka ini benar-benar terpukul dan meratapi kejadian tersebut cukup lama. Terlebih John, dia sampai-sampai merasa bahwa roh kedua anaknya ini masih tinggal di rumah itu di lantai 2. Sehingga John sering menghabiskan waktunya di loteng rumahnya, berharap dia bisa menemani kedua roh anaknya ini. Dan juga John ini berkata pada Florence bahwa kedua anaknya ini bakal reinkarnasi di kemudian hari. John ini berdoa setiap malam, dia berkata pada Tuhan bahwa tolong Tuhan berikan anak kami kembali ke dunia.
berikan dalam bentuk reinkarnasi supaya dia bisa membuktikan juga bahwa reinkarnasi itu benar adanya. Kelakuan John ini semakin hari semakin memprihatinkan, sampai-sampai ketika di dalam gereja dia berani-beraninya maju ke depan berkata pada Romo dan juga pada para jemaat, dia berkata bahwa kedua anaknya ini akan terlahir kembali. Dia masih mempercayai kekeh terhadap reinkarnasi, padahal hal tersebut sangat tidak dianjurkan di dalam agama Katolik. Nah, Florence pun jadi malu sekali karena kelakuan John. Tetangga-tetangga pada ngomongin di belakang mengenai John. Mereka berkata kemungkinan John ini sudah gila atau gimana. Sehingga Florence ini karena malu, mereka berdua ini jadi sering ribut dan juga hampir mengalami perceraian. Namun perceraian tersebut dapat diredam karena suatu hari Florence ini hamil lagi setelah 1 tahun peninggalan dari Joanna dan Jacqueline. John yang mengetahui bahwa Florence ini hamil, dia berkata bahwa anak yang di dalam kandungan Florence ini pasti adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Nah, karena Florence ini takut kalau John ini benar-benar gila, akhirnya dia ini mau meyakinkan John bahwa anaknya ini bukan hasil reinkarnasi. Dia bakal buktiin kalau anaknya ini cuma 1, karena kalau misalnya reinkarnasi kan harusnya 2, Joanna dan Jacqueline kan, harusnya 2 anak. Florence bawalah John ini ke dokter kandungan untuk membuktikan bahwa anaknya ini cuma 1. Dan benar, ketika dokter mengecek kandungan dari Florence hanya ditemukan 1 detak jantung, yang berarti hanya ada 1 anak di dalam kandungan dari Florence. Sehingga John pun cukup reda saat itu mengenai hal-hal reinkarnasi. Namun pada tanggal 4 Oktober 1958, ketika waktu bersalin dari Florence, ternyata di dalam kandungannya itu ada 2 anak kembar. Anak pertama lahir dinamai Gillian Pollock, dan selang 10 menit kemudian lahir anak kedua bernama Jennifer Pollock. Nah, tanda-tanda mengenai reinkarnasi ini mulai dibuktikan. Yang pertama, tanda lahir dari kedua bayi ini. Dari Gillian, dia ini memiliki tanda lahir di kepalanya, sama persis seperti letak luka dari Joanna ketika dia kecelakaan mobil. Dan juga di Jennifer ada tanda lahir di pinggangnya, sama persis seperti luka yang dialami Jacqueline ketika kecelakaan mobil tersebut. Dan juga Jennifer ini memiliki tanda lahir di dahinya sama persis seperti bekas luka dari Jacqueline ketika dia jatuh pada umurnya yang 3 tahun. Kemudian setelah itu, karena Florence masih merasa itu hanya kebetulan, dia pun mengajak John dan beserta kedua anaknya untuk pindah dari Hexham menuju Whitley Bay. Jadi supaya John ini bisa melupakan segala kenangan anak-anaknya dahulu dan bisa fokus terhadap anaknya yang sekarang. Berikut adalah teori-teori dan tanda-tanda yang menyatakan bahwa Gillian dan Jennifer merupakan reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Yang pertama, sudah jelas mengenai tanda lahir yang dimiliki oleh Gillian dan Jennifer. Yang kedua, makanan kesukaan, pakaian kesukaan dari Gillian dan Jennifer sama persis dengan Joanna dan Jacqueline. Hal ini masih bisa ditoleransi karena mereka memiliki hubungan darah. Namun yang ketiga, ketika umur mereka 2 tahun, tiba-tiba Gillian dan Jennifer ini meminta kepada kedua orang tuanya mainan lama mereka. Padahal mainan mereka saat itu belum ada yang diganti. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Gillian dan Jennifer adalah mainan dari peninggalan Joanna dan Jacqueline. Padahal orang tuanya belum pernah menceritakan mengenai kakak-kakaknya tersebut. Kemudian John pun mengambil mainan-mainan bekas dari Joanna dan Jacqueline dari gudang rumahnya dan diberikan kepada kedua anaknya itu. Nah, hal yang aneh terjadi. Mainan-mainan itu dibagi, mainan A miliknya Gillian, mainan B miliknya Jennifer. Dan ternyata ketika dilihat, mainan yang dibawa oleh Gillian merupakan mainan milik Joanna dan juga mainan yang dibawa Jennifer merupakan mainan milik Jacqueline. Dan juga mereka ngomong bahwa beberapa mainan ini diberikan oleh Santa. Kalau diingat-ingat oleh John dan juga Florence, mainan itu memang diberikan ketika hari raya Natal. Dan juga yang aneh, beberapa mainan itu diberi nama oleh Gillian dan Jennifer persis dengan nama-nama yang diberikan oleh Joanna dan Jacqueline ke mainan-mainan tersebut. Yang keempat, Gillian dan Jennifer ini memiliki kebiasaan untuk merapikan rambut orang lain, terutama rambut ayahnya, sama persis dengan yang dilakukan oleh Joanna dan Jacqueline ketika mereka masih hidup. Yang kelima, Gillian ini selalu terlihat membimbing Jennifer, sekalipun mereka berdua ini anak kembar.
Namun terlihat bahwa Jennifer ini sangat-sangat menuruti perkataan dari Gillian. Sama persis seperti Jacqueline yang selalu menuruti perkataan dari Joanna. Yang keenam, suatu hari pernah John ini memakai sebuah jaket ketika dia ngecat rumahnya. Jennifer tiba-tiba ngomong ke John bahwa, Pah, itu kan jaketnya punyanya Mama. Nah, Gillian yang mendengar hal tersebut, dia ini kebingungan. Begitu juga dengan John. Kemudian John pun memanggil Florence, tanya, kenapa kok Jennifer bisa ngomong kalau itu jaketnya si Florence? Ternyata setelah diingat-ingat, memang benar Florence itu zaman dulu, waktu dia masih ngirim-ngirim susu, dia itu pakai jaket tersebut. Nah, Jacqueline yang waktu itu masih kecil selalu melihat Florence menggunakan jaket itu saat pulang sehabis mengantarkan susu. Namun untuk Joanna, karena dia sudah bersekolah, dia ini nggak pernah melihat Florence menggunakan jaket tersebut. Nah, sehingga kenapa hanya Jennifer yang mengetahui bahwa jaket tersebut adalah milik Florence. Yang ketujuh, sewaktu Gillian dan Jennifer berumur 4 tahun, mereka tiba-tiba mengajak kedua orang tuanya untuk berlibur ke Hexham. Padahal kedua orang tuanya nggak pernah menceritakan mengenai Hexham terhadap kedua anak ini. Kemudian John pun berpikir, ya sudahlah, sekalian liburan, sekalian dia nostalgia tentang masa-masa di Hexham. Ketika mereka sudah ada di Hexham dan mereka sedang berjalan, tiba-tiba Gillian dan Jennifer ngomong ke kedua orang tuanya bahwa habis ini setelah nyebrang jalan bakal ada taman bermain. Mereka pengen main ayunan di sana. Ternyata benar, ketika mereka menyeberangi jalan tersebut ada sebuah taman bermain yang memang dahulu digunakan oleh Joanna dan Jacqueline untuk bermain. Setelah itu, ketika mereka diajak ke rumahnya, ke rumah dahulunya, nah di situ Gillian dan Jennifer mengetahui setiap letak dari ruangan tersebut, mulai dari kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, gudang. Mereka tahu semua letaknya persis, padahal mereka itu baru pertama kali ke sana. Dan juga Gillian dan Jennifer mengenali tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Dan juga mereka kenal beberapa teman dari Joanna dan Jacqueline ketika masih kecil. Cukup aneh bukan? Lalu yang ke-8, mereka berdua ini, Gillian dan Jennifer, memiliki fobia terhadap mobil. Jadi ketika dia mendengar suara mobil, mereka berdua ini akan menutup telinganya dan berkata bahwa awas, mobil tersebut akan menabrak kita. Seolah-olah mereka berdua ini merepresentasikan trauma yang dialami oleh Joanna dan Jacqueline ketika hari kematian mereka. Yang ke-9 yang paling menyeramkan. Jadi pada suatu hari, John dan Florence ini mendapati perbincangan kedua anaknya. Tiba-tiba Jennifer ini ngomong ke Gillian. Dia ngomong kalau misalnya jangan sampai hal yang dahulu itu terjadi lagi. Terus dia ngomong kalau misalnya tanganku waktu itu keluar darah, hidungku keluar darah, mataku keluar darah, aku gak bisa bernafas saat itu. Terus Gillian jawab, jangan ingetin aku hal tersebut. Terus Jennifer jawab lagi, kalau kamu waktu itu kepalamu itu keluar sesuatu berwarna merah dan mukamu terlihat seperti monster. Seolah-olah mereka berdua ini sedang membicarakan mengenai kecelakaan yang dialami oleh Joanna dan Jacqueline. Nah, hal tersebut benar-benar membuat kedua orang tuanya sangat-sangat merinding. Setelah itu, ketika mereka beranjak umur 5 tahun, semua kenangan mengenai Joanna dan Jacqueline perlahan hilang dari pikiran mereka. Kemudian pada umur yang ke-23 tahun, Gillian ini tiba-tiba mendapat penglihatan yang dia ceritakan kepada John bahwa dia ini melihat sebuah rumah yang besar dan di dalamnya memiliki bak pasir dan juga memiliki kebun sendiri. Cerita itu diceritakan detail kepada John yang merujuk pada rumah mereka yang berada di Wickham ketika Joanna masih kecil, dari lahir sampai umur 4 tahun Joanna itu tinggal. Nah, sekian cerita mengenai The Pollock Twin yang bisa saya ceritakan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah memang reinkarnasi itu ada? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ini hanya cerita bohong dari John dan Florence? Namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa semua itu bohongan. Nah, begitu saja ceritanya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih and have a good life.